saudara-saudari terkasih, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan juga selamat datang untuk para suster dari Karos Borromeus. Di sini kita diundang di rumah Ibu Jarot untuk bersama-sama mendoakan 1000 hari Bapak Antonius Jarot Parmono, Bapak Yohanes Surdarno, dan 1 tahun Suster Elsa Mariuda Karos Borromeus. Dan kita juga mendoakan untuk para keluarga yang telah dipanggil dari Ibu Jarot untuk misa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Ivan CSFR. Sebelum kita awali misa, kita awali dengan pembukaan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lagu pembukaan dari teks nomor 333, Sungguhlah Indah Rumahmu. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, keluarga minta maaf ini dengan keluarga Ibu siapa? Keluarga Jarot. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Suster minta maaf ya, suster juga. Selamat siang semua. Bagaimana kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saudara-saudariku, pada siang hari ini kita berkumpul sebagai keluarga umat beriman. Kita mendoakan kepergian kekal dari Bapak Antonius Jarot Parmono, amin, yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Pada saat bersamaan kita juga mendoakan Bapak Yohanes Surdarno dan Suster Elsa CV yang dipanggil Tuhan tahun ini. Kakak juga dipanggil Tuhan tahun lalu. Dan beberapa kita mengenangkan beberapa saudara-saudari yang dipanggil Tuhan, Bapak Felis FX Sawali, Bapak Y Hadi, dan Ibu Agnes Istan adik dari Ibu. Kata Ibu tadi, Bapak dan Ibu, dari sekian banyak saudara dan saudari tinggal Ibu sendiri. Ya. Bapak dan Ibu, kalau suster, kalau kita melihat bahwa akhirnya lagu pembuka itu menarik untuk kita kenalkan atau kita renungkan di awal. Kenapa? Setelah sekian lama perjuangan kita di dunia, kita akhirnya pulang ke rumah Tuhan. Makanya di dalam lagu tadi dikatakan, sungguhlah indah rumahmu Tuhan.
Tapi sebagai keluarga umat beriman, umat Katolik, kematian dalam Kristus itu bukanlah kematian yang sia-sia. Sebagaimana orang yang percaya, kita akan dibangkitkan bersama Kristus, karena Kristus sendiri yang sudah menunjukkan kepada kita semua. Ia mengalami penderitaan, kematian, dan kemudian kebangkitan. Kebangkitan itulah yang kemudian pada akhirnya mengangkat kita manusia yang berdosa untuk hidup di rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua, terutama bagi mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, Bapak Antonius, Bapak Yohanes, Suster Elsa, dan semua keluarga. Mari saudara-saudariku, kita satukan hati untuk perayaan Ekaristi, sembari kita mendoakan keluarga untuk tetap kuat melanjutkan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, dan juga berdoa agar saudara dan saudari kita memperoleh tempat yang layak dalam kerajaan surga. Agar perayaan ini berkenan di hadapan Tuhan, kita menyatakan doa tobat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Prabalia, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya taat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, sama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami, Bapak kami, Antonius Jarod Parmono, Bapak Yohanes Sudarno, dan Suster Elsa Muryuga, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 1000 hari yang lalu dan setahun yang lalu. The Bluetooth device is ready to pair. Kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju pada Dikau sendiri. Maka kami mohon sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil The Bluetooth device is connected successfully. Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan akad-akad. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata
dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Refren, lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Titiklah sengsara dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Dengan refren, Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersamamu inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menghadap ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu pada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku,
dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Siapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para suster, keluarga Bu Jarod yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat siang semuanya. Ibu, karena menurut saya waktu 1 tahun itu mungkin waktu yang agak enak untuk menyampaikan bisa siapa itu Bapak, karena mungkin di antara kita tidak tahu. Tahu semua? Mungkin saya saja yang tidak tahu. Dalam kaki kita, saya tidak tahu siapa itu Bapak. Karena seperti kata orang, kalau ada pepatah yang mengatakan serigala itu meninggalkan apa? Bukan serigala. Gajah meninggalkan gading. Serigala meninggalkan buas ya. Harimau meninggalkan, kalau seseorang meninggalkan Nama. Ada 2 kemungkinan, jangan Pak, jangan cepat-cepat. Ada 2 kemungkinan. Kenangan itu, seseorang itu meninggalkan kenangan. Ada 2 kemungkinan, bisa kenangan yang baik dan juga bisa kenangan yang kurang baik. Dan untuk kenangan-kenangan itu kepada Ibu, saya persilakan. Baik, Romo, terima kasih. Pak Jarod itu adalah seorang suami, seorang kakung, seorang ayah yang paling top, Romo. Selalu siaga untuk cucu-cucunya, untuk anak-anaknya, dan untuk istrinya. Tapi ada satu hal, Romo, dia itu orangnya tidak memikirkan diri sendiri. Suruh berobat itu tidak pernah mau, Romo. Jadi ya ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya ya Romo ya. Terus kalau untuk siapapun Pak Jarod itu tidak pernah perhitungan. Untuk lingkungan mungkin nanti Romo bisa tanya sama ketua lingkungan atau sesepuh Ibu Maria. Selalu siap untuk di RT pun, di musola ada apa kegiatan, Pak Jarod itu juga ikut kerja bakti. Untuk kakak saya Suster Elsa itu selalu siap jadi tukang kebun, dipanggil sama suster, Dek, sini tolong aku jadi tukang kebunnya suster, bisa di Rawamangun, waktu itu masih di Rawamangun. Dek, ikanku pada mati, Pak Jarod nyari ikan dibawa ke susteran. Jadi saya itu terus terang agak menyesal, karena terakhir itu saya tidak bisa tidak bisa merawat karena waktu itu kan COVID, Romo. Jadi kebetulan saya sendiri itu penyakitnya banyak banget, Romo. Saya sudah pasang ring 2, terus usus saya sudah bermasalah, saya ada gula. Jadi sama anak saya tidak boleh ke rumah sakit, Romo. Hanya terakhir itu saya ingat feeling saya nggak enak. Itu hari Selasa, hari Minggu itu sebelum Pak Jarod meninggal Selasa, Romo. Hari Minggu itu ditunggu anak saya yang nomor 1, dia minta misa, Romo. Kan waktu itu online, tolong cariin aku linknya di jantung. Kan biasa kita tiap minggu itu linknya di jantung, Romo. Misa, Romo, di rumah sakit dia sama anak saya yang pertama. Nyanyi sampai menggel-menggel itu. Setelah misa udah dia mulai agak drop ya.
Terus saya itu hari Selasa kan saya memang dilarang banget sama anak-anak itu nggak usah keluar sakit mama. Terus anak saya merton terakhir ini juga kan dia juga punya autoimun Romo, jadi juga nggak boleh. Jadi saya berdua ini yang perempuan nggak boleh dia ke kasur itu. Akhirnya saya itu yang misal di situ Romo, nggak bisa ngerawat pada terakhir hari terakhir itu Romo. Jadi sekali lagi Pak Jarod itu adalah suami yang baik, akung yang baik buat cucu-cucunya, ayah yang baik buat anak-anaknya. Itu aja Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin dari lingkungan mau memberikan saksian tentang Pak Jarod. Tadi sudah diberi clue yang jelas tadi. Ya. Monggo Bu. Ntar nangisnya. Ngomong dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya juga nggak bisa ngomong. Sebenarnya gini Romo, saya ini boleh dikatakan sesepuh di lingkungan ini. Dulu itu lingkungan itu ada Carlos, ada Agustinus, setelah itu dulu satu lingkungan. Termasuk saya ini boleh dikatakan dedengkot gitu. Dedengkot itu ya pokoknya pahit getirnya lingkungan Agatha saya alami. Kebetulan saya bersama keluarga Jarod, Pak Jarod ini kalau ada kegiatan selalu kemana-mana bareng. Jalan kaki sampai di Kampung Tipar sana kita jalani, kita lakoni. Sampai di Sukalisari kita jalan. Karena memang waktu itu juga belum ada angkot seperti sekarang. Kalau saya menceritakan Pak Jarod, saya ini tahu persis Pak Jarod itu kalau untuk pelayanan luar biasa, tidak kenal waktu, mau dipanggil tengah malam pun selalu siap. Dimanapun Pak Jarod itu selalu menyiapkan tenaga, jangankan tenaga, mobil siap untuk kemana-mana. Ini Pak Jarod memang luar biasa. Kebetulan suami saya dulu juga kalau ada sembayangan, ada KKS, itu yang lain pada pulang, beliau-beliau ini yang sepuh-sepuh ini pada ngerumpi dulu, ngopi. Jadi kalau kayak ada Pak Jarod, ada Pak Kirman, Pak Selamet, Pak Julius, dan lain sebagainya yang udah sepuh-sepuh, itu yang sekarang udah nggak ada Romo, termasuk suami saya. Itu memang apa ya, sangat guyup sekali. Boleh dikatakan sampai sekarang lingkungan Santa Agatha itu memang boleh diacungin jempol untuk paguyubannya. Suka duka kita alami bersama. Kalau ada, terutama kalau ada kesusahan, kita tidak usah istilahnya harus ada undangan atau langsung dengar, langsung kumpul bersama, apa yang bisa kita kerjakan. Termasuk ini Pak Jarod ini selalu siap sedia kapanpun waktunya, tidak mengenal, walaupun Pak Jarod ini baru pulang kerja, kalau ada lebih-lebih kalau ada berita duka langsung siap kemanapun. Pak Jarod akan lakukan yang bisa dilakukan. Itu yang saya kenal Bu Jarod, dan kebetulan saya itu
sama anak-anaknya tuh dekat sekali. Udah saya anggap anak-anak. Jadi kalau kita pas kumpul gitu, ya sudah paling tangis-tangisan gitu, mengenang memang keluarga ini keluarga yang baik sekali, termasuk di lingkungan sekitar juga. Pak Jarod juga nggak pandang bulu. Kalau umpamanya di sekitar ada apa-apa, Pak Jarod juga tampil di situ. Jadi nggak hanya di lingkup gereja, tapi di lingkup masyarakat pun Pak Jarod ini selalu siap sedia. Pokoknya Pak Jarod itu the best. Sekian Romo yang bisa saya ceritakan. Kalau saya ceritakan lama sekali, soalnya saya hidup bersama dengan Pak Jarod itu udah lama sekali. Sampai ini yang udah rambutnya putih-putih ini pasti bersama Pak Jarod. Demikian Romo, terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas sharingnya. Kalau dengan sharing seperti ini, saya rasa khotbah tidak bagus menarik lagi ya. Ya, menjadi tidak menarik lagi. Kalau untuk suster, saya kasih waktu 1 menit ya. Biar SPJ ya, singkat padat jelas. Ibu, Bapak sekalian, bukan saya tidak mau memberikan kesaksian tentang Suster Elsa ya, tapi saya rasa ada yang lebih pantas untuk memberikan kesaksian, yaitu sahabatnya Suster Elsa, Suster Litviana. Monggo Suster. Beliau sahabatnya. Monggo Suster. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya sedikit mengingat ya kenangan-kenangan baik dengan Suster Elsa. Saya beberapa kali di tempat yang berbeda, tetapi selalu bersamaan dengan Suster Elsa. Saya di Surabaya 3 tahun, beliau di yayasan, saya di SMA Karul Surabaya. Lalu di Magelang, saya di SMK Pius, beliau juga yayasan di Magelang. Lalu di Jakarta ketemu juga pada waktu itu saya Tata Senayan, beliau juga di yayasan, sehingga saling sering sekali ketemu ya. Kami mengenal Suster Elsa itu baik ya, relasi personalnya itu baik sekali. Mengenali satu persatu karyawan kami dengan anaknya, siapa namanya, rumahnya di mana, itu Suster Elsa mengenali semua karyawan kami. Dan kepada saya itu juga laporan-laporan apa saja saya sering diajak rembukan untuk pengembangan anak-anak. Dari lebih-lebih ketika di SMK itu anak-anak dari gunung, dari pedesaan yang begitu jauh-jauh itu diperhatikan, sehingga misalnya mengurangi atau membebaskan bayar sekolah anak itu saya bicara dengan Suster Elsa, itu Suster Elsa selalu merespon baik karena melihat kondisi anak-anak dari desa, sehingga misalnya lulus masih kurang sekian juta, sejak kelas 2 itu nggak bayar. Suster, ini saya laporkan ya beberapa anak yang udah lulus tapi belum bayar gitu ya, sehingga supaya tidak menjadi tanggungan. Dan seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu Suster Elsa selalu merespon, oke, dibebaskan saja, seperti itu. Jadi saya merasa sangat bersyukur karena bekerja sama dengan Suster Elsa itu juga di satu sisi saya punya tanggung jawab yang nggak gampang, ada tuntutan di yayasan, tetapi di sisi lain humanis ya, bisa memahami kondisinya. Juga misalnya terhadap beberapa anak kami yang ya minta maaf, itu misalnya sudah hamil, terus liburkan, terus seperti itu ya. Nah, apakah ini anak lalu ditolak? Saya memang memperjuangkan untuk bisa diterima, supaya dia juga punya masa depan yang baik.
toh sudah berlalu, permasalahannya sudah berlalu, sehingga walaupun sudah digugurkan sudah apa, masuk ke sekolah kami itu udah nggak usah mikirkan yang itu dulu, sehingga yang lalu biar berlalu, ini sekarang baru. Nah, Suster Elsa juga dalam hal itu merespon baik untuk tetap memiliki masa depan yang baik. Nah, saya salut dengan Suster Elsa karena humanis itu, apa ya, kemanusiaan, rasa kemanusiaan untuk berbelas kasih pada yang kecil yang lemah. Itu Suster Elsa sangat saya kenali seperti itu. Demikian kesaksian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Suster. Saya pikir menyimpulkannya secara singkat. Bapak dan Ibu, dari cerita-cerita tadi saya ingat akan sebuah, bukan semboyan ya apa, kalau nggak ada lu nggak seru gitu ya. Kalau nggak ada Pak Jarod, rupa-rupanya di lingkungan ini nggak seru gitu ya. Nggak ada lu, nggak ramai seperti itu ya. Kehilangan Pak Jarod tadi disaksikan oleh sekian banyak orang bahwa dia memang sungguh-sungguh orang yang baik. Seperti tadi kita katakan, kalau seseorang itu pergi meninggalkan kenangan, tetapi kenangan yang kita rayakan hari ini adalah kenangan yang baik. Bapak dan Ibu, begitulah kehidupan kita. Kalau sepanjang kita hidup baik dengan orang, kenangan, bahkan air mata ditumpahkan saat ini juga orang karena mengingat masa lalu yang baik. Tapi kalau misalnya kita tidak terlalu baik dengan orang akan ingat kejahatan kita. Jadi perayaan 1 tahun, 2 tahun, 7 hari, 1000 hari dan seterusnya itu sebenarnya bukan mengorek-ngorek duka masa lalu, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman hidup seseorang yang sudah mendahului kita. Salah satunya adalah Pak Jarod dan Suster tadi dan semua yang didoakan. Saya ingat sekali lagi, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar kata-kata dari Santo Agustinus, Santa Monica, berkaitan dengan kenapa pentingnya seorang Katolik mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Satu saat sebelum menutup mata, sebelum Santa Monica meninggal, dia berpesan kepada anaknya, Santo Agustinus, kalau suatu saat nanti kalau saya mati, terserah kamu mau kubur saya dimanapun itu kamu mau. Agustinus ini kan seorang uskup pada abad, dia hidup pada abad ketiga, 300 tahun setelah kekristenan muncul. Lanjut ibunya mengatakan bahwa kalau kamu merayakan Ekaristi, tidak boleh melupakan saya, doakan saya dalam perayaan Ekaristi. Perayaan inilah yang kita rayakan untuk mendoakan mereka. Bapak dan Ibu, secara sederhana, kita tidak mempunyai hadiah yang paling istimewa kepada orang-orang yang baik dalam kehidupan kita yang pernah ada dulu. Coba kita mau pergi bakar lilin atau pergi orang Jawa biasanya pergi ke kubur, Suster. Jangan diam-diam, Suster, di samping nyekar ya. Palingan bunga yang kita bawa itu bisa layu, Bapak dan Ibu. Lilin yang kita nyalakan di kubur pasti dia akan padam. Tetapi doa terutama dalam perayaan Ekaristi itulah yang kemudian membawa mereka pada tujuan terakhir kehidupan mereka. Di sanalah mereka akan bersatu dengan Tuhan dalam keabadian. Itulah iman Katolikan kita bangun, Bapak dan Ibu. Kita percaya dengan kebaikan-kebaikan keluarga ini, mereka ini dekat di pintu surga sebenarnya kalau dia tadi. Iya, mereka masuk surga, mereka baik. Bukan hanya ibu yang menceritakan sendiri, tapi paling kurang orang menyaksikan. Kalau orang-orang di luar pasti mereka bilang, Bapak itu baik. Mereka dekat dengan pintu surga, orang-orang seperti itu. Inilah juga yang kemudian bisa menjadi cara kita hidup ke depan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Apa alasan? Suatu saat kita butuh didoakan
seperti mereka ini. Kita percaya Pak Jarod, Bapak Yohanes, dan suster dan saudara-saudara yang didoakan, mereka sudah berdiam di rumah Tuhan. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan segala kebaikan, terutama teladan hidup yang sudah diletakkan di dalam rumah ini. Dari keluarga ini juga bisa menjadi cara kita hidup ke depan untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati dalam berupa doa dan permohonan kita pada Bapa di surga. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan Bapak Antonius Jarod Pramono, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, Bapak Antonius Jarod Pramono dihantarkan dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Kami mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi semua yang sedang berduka cita, semoga Kristus penghibur orang yang berduka cita menghapuskan air mata serta duka cita dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan sanak saudara mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman padanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Kristus Penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa supaya kita layak menerima hidup abadi dalam Dia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa warga lingkungan Santa Agatha yang telah meninggal dunia, bagi sanak saudara dan warga lingkungan Santa Agatha yang telah meninggal dalam Kristus, semoga mereka mengambil bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesehatan Ibu Jarod dan keluarga, ya Bapa, sertailah Ibu Jarod sekeluarga. Berilah kesehatan dan anugerah-Mu agar Ibu Jarod sekeluarga selalu dilimpahi sukacita bersama keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga lingkungan Santa Agatha yang sedang sakit, secara khusus Ibu Sukirman, Ibu Bambang Indri, dan Ibu Siska Agus, ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Kuatkanlah mereka, teguhkanlah imannya, dan jagalah mereka dalam sakitnya. Berkatilah seluruh obat dan upaya dokter, serta para perawat yang melayani mereka. Berkat dan kesembuhan bagi mereka kami mohonkan melalui kasih dan kerahiman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingat akan mereka yang sudah berpulang dalam kerahiman-Mu. Istimewa bagi Bapak Tarsisius Marco Suwito, Ibu Dionisia Gemini, Bapak FX Sawali, Bapak Y Haryadi, Ibu Agnes, Bapak Purnomo Perwito, Ibu Harsini, dan Bapak Dais. Sebagaimana Engkau menginginkan keselamatan bagi semua orang, kan pandanglah mereka dan terimalah mereka semuanya untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Kristus yang bangkit. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Lagu persembahan, bawalah persembahan 228. Bawalah persembahan ke altar yang
Semoga Allah mengambil tanda cintamu. Bawalah hati kita berseri ke arah suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil buka hatimu. Menyapa kesan hampa gulana, semarak kini medan berapi, terhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke harta yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Bawalah persembahanmu Nabi ke arah yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati kita berseri ke arah yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil buka hatimu. Menyapa kesan hampa gulana, semarak kini medan berapi, terhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke harta yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita demi kemuliaan Tuhan. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan kekal hamba-Mu Bapak Antonius Jarod Parmono dan keluarga yang sudah meninggal bersama dengan keteguhan hati kami untuk percaya akan belas kasih-Mu. Kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga hamba-Mu Bapak Antonius yang telah 1000 hari menghadap kehadirat-Mu. Semoga Engkau menerimanya dalam pangkuan-Mu di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Syukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Jika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, waktu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu Antonius Jarod Parmono, Yohanes Sudarno, dan Elsa Mariuda yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu setahun yang lalu dan 1000 hari yang lalu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Istimewa yang kami doakan dalam perayaan ini, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, jadilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang dan berkuasa selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang Kristus dunia kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang Kristus dunia kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang Kristus dunia berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Dialah juga kebangkitan dan kehidupan. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Amin. Saya belum.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu Bapak Antonius Jarod Parmono berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami bertekun dalam iman, harapan, dan kasih, serta saudara-saudari kami Bapak Antonius Jarod, Bapak Yohanes Sudarno, Suster Elsa Maryuda, Bapak Tarsisius Marto Sugito, dan Ibu Dionisia Jumini, Bapak FX Suwali, Bapak Y. Hadi Haryadi, Ibu Agnes Kristianti, Bapak Parno Perwito Harjono, dan Ibu Hasni, Bapak Dais, menjadi pendoa-pendoa bagi kami, terutama keluarga yang masih berziarah di bumi ini. Semoga kami siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin.